Untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika peminatan kelas 11, kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan mengenai keliling dan luas irisan lingkaran dengan bimbingan guru kami yaitu Ibu Haja Yosefa MPD. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan mulai dari absen 29 sampai 36. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fioni, Syakila, Niza, Pascal, Wahid, Rifana, Rofifa, dan Raras. Adapun pendahuluan dari presentasi kami adalah tujuan pembelajaran irisan dua lingkaran diantaranya adalah siswa dapat mendeskripsikan konsep lingkaran dan menganalisis sifat-sifat irisan dua lingkaran, serta menerapkannya dalam memecahkan masalah. Latar belakang, kedudukan atau sifat irisan dua lingkaran terdapat 4, yaitu lingkaran yang berpotongan, lingkaran yang bersinggungan luar, lingkaran yang bersinggungan dalam, atau lingkaran yang tidak bersinggungan. Keliling irisan dua lingkaran. Yang pertama, daerah irisan. Keliling daerah irisan yang dimaksud ialah jumlah busur lingkaran biru yang terdapat pada gambar atau L1 dan busur lingkaran orange yaitu L2. Kemudian daerah busur. Yang pertama, menentukan keliling irisan dua lingkaran. Untuk menentukan keliling irisannya, kita harus menentukan panjang dari kedua busur. Yang pertama, busur 1 pada lingkaran pertama atau L1. Yang dimana busur 1 sama dengan sudut CAD per 360 derajat dikali 2pi kali R atau jari-jari. Yang kedua, busur 2 pada lingkaran kedua atau L2, yaitu busur 2 sama dengan sudut CBD dibagi 360 derajat dikali 2pi dikali R. Sehingga dapat kita simpulkan dari keduanya, keliling irisan sama dengan busur 1 ditambah busur yang kedua. Keliling irisannya memiliki rumus demikian. Sudut CAD per 360 dikali 2pi kali R plus sudut CBD per 360 dikali 2pi kali R. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar di samping ini. Yang kedua, kita menentukan besar sudut. Untuk menentukan besarnya sudut masing-masing dari busur, kita menggunakan aturan kosinus. Misalkan, besar sudut CAD pada busur pertama, yakni besar sudutnya dapat dituliskan cos sudut CAD sama dengan AD kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang CD kuadrat per 2 dikali AD dikali AC sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurang CD kuadrat per 2R dikali R atau 2 kali R kuadrat. Kemudian, cos CAD sama dengan 2R kuadrat dikurang CD kuadrat per 2R kuadrat. Kemudian, kita dapat menentukan panjang garis CD. Sebelum menentukan jarak atau panjang CD, kita harus menentukan terlebih dahulu titik C dan D atau tipot dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua terlebih dahulu. Untuk menentukan panjang CD, kita dapat menggunakan konsep jarak dua titik dengan rumus CD sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dalam kurung kita kuadratkan dulu, kemudian ditambahkan dengan Y2 dikurang Y1, kemudian dikuadratkan. Untuk pembahasan contoh soal keliling irisan dapat dilihat melalui video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal yang ada pada PowerPoint kami. Pada soal tersebut jelas tertulis tentukan keliling irisan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49 dan X plus 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Dari soal ini kita dapat ketahui bahwa soal ini memiliki dua persamaan, yaitu persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49 yang kita sebut sebagai lingkaran O dan
persamaan X plus 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49 kita sebut dengan lingkaran P. Nah, kita ketahui bahwa lingkaran O ini memiliki pusat di 0,0 dan lingkaran P memiliki pusat di min 2,0. Nah, kita ketahui bahwa R kuadrat dari persamaan O ini adalah 49. Jadi kita ketahui bahwa R-nya itu akar dari 49 yaitu 7. Begitu pula dengan lingkaran P, kita ketahui bahwa R kuadratnya ini sama dengan 49 nih teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa R-nya itu akar dari 49 yaitu 7. Kita eliminasi kedua persamaan tersebut yang memiliki hasil X kuadrat min X plus 2 kuadrat sama dengan 0. Kita langsung kalikan hingga kita menemukan hasil dari X. Di sini kita temui bahwa hasil X-nya itu sama dengan min 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Sehingga kita mendapatkan hasil dari si Y, titik Y. Kita dapatkan bahwa titik Y ini memiliki hasil plus minus 4 akar 3. Jadi kedua lingkaran tersebut berpotongan di titik A yaitu min 1, 4 akar 3 dan di titik B min 1, min 4 akar 3. Jika dilihat pada GeoGebra, kita dapat lihat bahwa gambarnya ini seperti ini ya teman-teman. Lalu perhatikan segitiga AOB dengan titik pusat 0,0. Nah, kan kita tahu nih ya teman-teman, kalau jari-jari kedua lingkaran itu sama-sama 7. Jadi garis OA dan garis OB pada gambar itu merupakan jari-jari yang memiliki nilainya itu 7. Lalu kita perhatikan garis AB. Garis AB kita dapat cari dengan mengalihkan potongan titik yang tadi kita udah cari itu loh teman-teman, yang memiliki hasil 8 akar 3. Lalu kita mencari cos dari sudut AOB yaitu OA kuadrat plus OB kuadrat min AB kuadrat dibagi 2 dikali OA dikali OB. Nah, kita langsung masukkan nih, OA-nya itu sama dengan 7. Jadi 7 kuadrat plus 7 kuadrat min 8 akar 3 kuadrat dibagi 2 dikali 7 dan dikali 7 sama dengan 49 ditambah 49 diambil 192 dibagi 98 yang memiliki hasil min 94 dibagi 98 dan memiliki hasil min 0,9592. Nah, kita cari cos dari min 0,9592 yaitu 164 derajat teman-teman. Jadi kita dapat cari nih panjang busur AB-nya dengan rumus 164 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 VR. Nah, kan kita tahu ya bahwa R-nya itu sama dengan 7. Jadi R-nya ini kita langsung ganti aja teman-teman jadi 7. Jadi 164 derajat dibagi 360 derajat dikali 2V dikali 7. Nah, kita langsung memiliki hasil 20,03. Nah, karena kedua lingkaran memiliki jari-jari yang sama, maka keliling busur AB adalah 2 kali dari panjang busur AB. Panjang busur AB itu yang tadi kita udah cari, ini nih teman-teman. Jadi tinggal kita kali 2 aja yang memiliki hasil 40,06. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai contoh soal yang pertama. Terima kasih. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang terjadi pada kita. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Wayne Dyer. Baik teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan yang sama ya. Ada soal nomor 2 yaitu tentukan keliling irisan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min Y min 12 sama dengan 0
Dan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y plus 16 sama dengan 0. Bagaimana sih penyelesaiannya? Mudah sekali ya. Perhatikan ya, misalnya seperti ini. Lingkaran P sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Sebenarnya kalian bebas memilih huruf apa saja, tapi di sini saya memilih lingkaran. Yang pertama dan yang paling utama yang harus kalian cari yaitu pusat, karena pusat harus jadinya mengaruhi ke semua. Pusatnya min setengah A, min setengah B. Nah, min setengah A, min setengah B hanya diganti dengan 4, dan min setengah dikali min 6, B nya diganti dengan 5. Dari mana 4 dan min 6 ini? Nah, kalian harus mengingat bentuk umum persamaan lingkaran, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Hanya ini, dari 4-nya, X ini hanya dari 4, B-nya min 6, B-nya ini. Jadi min setengah dikali 4 sama dengan min 2, min setengah dikali min 6 sama dengan 3. Jari-jarinya yaitu min setengah A pangkat 2 ditambah min setengah B pangkat 2 min C. Ini diakarkan ya semuanya teman-teman ya. Nah, sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 min 12. Dari mana min 2? Dari sini. Dari mana juga 3? 3-nya dari min setengah B-nya itu. Jadi min 2 pangkat 2 dan 4, terus 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 12. Min ketemu min, saya tuliskan. Jadi akar 4 ditambah 9 ditambah 12 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kita lanjut ke lingkaran yang kedua atau lingkaran Q, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y plus 16 sama dengan 0. Nah, kalian juga harus mencari pusatnya dulu ya teman-teman, sama seperti halnya yang lingkaran P. Jadi min setengah A, min setengah B. Min setengah dikali 4, min setengah dikali min 10. Nih, 4-nya dari si AX dan min 10 dari si B-nya. Jadi min setengah dikali 4 sama dengan min 2, min setengah dikali min 10 sama dengan 5. Jari-jarinya yaitu akar min setengah A pangkat 2 ditambah min setengah B pangkat 2 min C. Jadi sama dengan akar min 2 pangkat 2. Nih, dari sini min 2-nya ditambah 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 dari min setengah B-nya ini yang pusat Q, terus dikurang 16. Jadi min 2 pangkat 2 hasilnya 4, 5 pangkat 2 hasilnya 25, dikurang 16. Akar 4 ditambah 25 dikurang 16 sama dengan akar 13. Kok bisa tiba-tiba jadi akar 13? Karena 4 ditambah 25 hasilnya 29 dikurang 16 sama dengan akar 13. Nah, langkah selanjutnya yaitu persamaan 1 dan 2 dieliminasikan. Nah, yang X kuadrat bertemu X kuadrat ini bisa dicoret ya teman-teman. Y kuadrat dan Y kuadrat juga bisa. 4X dan 4X juga di sini bisa. Dia habis. Mereka bertiga ini habis. Yang tersisa adalah min 6Y yang bagian sini. Nah, bagian sini yang tersisa. Jadi min 6Y min 10Y hasilnya 4Y. Kenapa tiba-tiba jadi min? Jadi 4Y karena min 6 min 10Y hasilnya min 6 ditambah 10Y sama dengan 4Y. Jadi min 12 min 16 sama dengan min 8 sama dengan 0. Jadi 4Y min 28 sama dengan 0. Y sama dengan 28 dibagi 4. Y-nya sama dengan 7. Lalu kita substitusikan Y sama dengan 7 ke persamaan 1. Sebenarnya kalian bebas memilih persamaan 2 juga tidak apa-apa, tapi saya di sini memilih persamaan 1 karena menurut saya ini lebih mudah ya. Nah, Y sama dengan 7-nya disubstitusikan ke X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. X kuadrat plus 7 pangkat 2 ini setiap yang ada huruf Y-nya diganti dengan 7. Jadi X kuadrat plus 7 kuadrat plus 4X min 6Y juga Y-nya diganti 7 ya. Min 6 kali 7 min 12 sama dengan 0. X kuadrat plus 49 dari 7 pangkat 2 plus 4X min 42 dari 6 dikali 7 min 12 sama dengan 0. Hasilnya itu X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya ya. Faktor dari kalau yang dikali jadi min 5, kalau yang dikurang jadi 4. Jadi ya diketemunya X plus 5 dikali X min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 5, ini X1-nya atau X2-nya sama dengan 1. Jadi kedua lingkaran berpotongan di titik A dalam kurung min 5,7 dan B dalam kurung 1,7. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Karena persamaannya 2, jadi titiknya juga ada 2. Maksudnya hasilnya X-nya ada 2. Nah, irisan kedua lingkarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kalau di GeoGebra. Nah, kita lanjut pada lingkaran P, AP sama dengan PB sama dengan R sama dengan 5. Jadi AB sama dengan 1, min 5 sama dengan 6.
ditambah 5 sama dengan 5. Cos sudut APB sama dengan AP kuadrat ditambah PB kuadrat min AB kuadrat per 2 dikali AP dikali PB sama dengan 5 pangkat 2 plus 5 pangkat 2 min 6 pangkat 2. Ini AP-nya dari 5, PB-nya juga dari 5. Nah, sedangkan AB-nya itu masukin di 6, jadi 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 min 6 pangkat 2. Nah, 2 dikali AP dikali PB. Nih, ini AP, ini PB kan 2 dikali 5 kali 5. Jadinya 4 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2 juga 25, dikurang 6 pangkat 2, 6 pangkat 2 adalah 36, ya 36 per 50. 50 dari 2 dikali 5, 10, dikali 5 sama dengan 50. Sama dengan 25 ditambah 25, sama dengan 50 dikurang 36 sama dengan 14. 14 dibagi 50 sama dengan 0,28. Sudut APB sama dengan arus cos 0,28. Cos dari 0,28 yaitu 74 derajat. Jadi panjang busur AB atau keliling 1 sama dengan 74 derajat dikali 360 derajat dikali 2 pi dikali 5 sama dengan 37 per 18. Sebenarnya ini jika dikali hasilnya 740 dibagi 360 ya teman-teman. Jadi ini dibagi 20 biar hasilnya 37. 360 juga dibagi 20 biar hasilnya 18. 37 dibagi 18 sama dengan 2,1 pi. Nah, pada lingkaran yang kedua atau pada lingkaran Ki sama dengan Ki B sama dengan R-nya itu akar 13. R-nya dari yang tadi yang R13 itu, akar 13 itu. AB sama dengan 1 min 5 atau 1 ditambah 5 sama dengan 6. Cos sudut AQ B sama dengan AQ kuadrat ditambah QB kuadrat min AB kuadrat per 2 dikali AQ dikali QB. Nih, AQ-nya akar 13 dipangkatkan 2 dan QB-nya akar 13 juga dipangkatkan 2 min 6 pangkat 2 dari AB-nya ini per 2 dikali akar 13 dikali akar 13 dari AQ sama QB. Terus akar 13 jika dipangkatkan 2, setiap akar yang dipangkatkan 2 hasilnya bilangannya punya sendiri. Jadi 13 ditambah 13 min 6 pangkat 2 itu min 36 per 2 akar 13. Kan karena tadi dipangkatkan 2 sama aja 2 dikali 13 hasilnya 26. Jadi 13 ditambah 13 26 dikurang 36 sama dengan min 10 per 26. Sudut AQ B sama dengan arus cos min 0,3846. Min 0,3846 dari min 10 dibagi 26. Nah, arus cos min 0,3846 sama dengan 113 derajat. Jadi panjang busur besar AB sama dengan K2 atau keliling 2 sama dengan 360 derajat dikurang 113 derajat min 360 derajat dikali 2pi dikali akar 13 sama dengan 247 dan 360 dikurang 113 per 360 dikali 2 akar 13 pi sama dengan 4,9 pi. Jadi keliling irisan kedua lingkaran tersebut yaitu K semuanya keliling semuanya sama dengan keliling 1 ditambah keliling 2 sama dengan 2,1 pi ditambah 4,9 pi. Hasilnya 7 pi. Jadi keliling irisan tersebut atau kesemuanya itu adalah 7 pi. Gimana teman-teman? Mudah kan? Semangat ya! Resep kehidupan yang sukses adalah menemukan tujuan hidup dan kemudian menjalaninya. Henry Ford. Luas irisan dua lingkaran. Materi selanjutnya ialah luas irisan dua lingkaran. Bisa dilihat pada gambar irisan di samping. Daerah irisan dua lingkarannya, daerah asilannya adalah perpaduan dari dua tembereng, yaitu tembereng 1 dari lingkaran pertama dan tembereng 2 dari lingkaran kedua. Menentukan luas irisan dua lingkaran. Untuk menentukan luas irisannya, kita harus menentukan luas kedua temberengnya. Luas tembereng diperoleh dari luas juring dikurangi luas segitiganya. Luas juring 1 sama dengan sudut CAD per 360 derajat dikali pi dikali R 2/1. Luas segitiga CAD sama dengan setengah dikali AC dikali AD dikali sin sudut CAD sama dengan setengah dikali R 2/1 dikali sin sudut CAD. Tembereng 1 sama dengan luas juring 1 dikurang luas segitiga CAD. Maka tembereng 1 pada lingkaran pertama pada luas juring 2 sama dengan sudut CBD per 360 derajat dikali pi dikali R 2/2.
Luas segitiga CBD sama dengan setengah dikali BC dikali BD dikali sin sudut CBD sama dengan setengah dikali R 2/2 dikali sin sudut CBD. Tembereng 2 sama dengan luas juring 2 dikurang luas segitiga CBD. Sehingga luas irisannya adalah sama dengan tembereng 1 ditambah tembereng 2. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan luas irisan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 dan x plus 4 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Pada soal kali ini kita disuruh untuk menemukan berapa luas irisan kedua lingkaran yang berpotongan, yaitu lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 dan x tambah 4 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Angka pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik pusat dan juga jari-jari kedua lingkaran tersebut. Kita masuk dalam soal. Jadi lingkaran pertama kita namakan lingkaran O, yaitu dengan rumus x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 memiliki jari-jari 4. Dapat dari mana 4? Akar dari 16 itu 4, jadi pusatnya adalah 0,0. Lingkaran yang kedua kita namakan lingkaran P dengan rumus x plus 4 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 memiliki jari-jari R sama dengan 4. Dapat dari mana? Sama, kita di akar dari 16. Titik pusat dari lingkaran P adalah 4,0. Lalu setelah kita menentukan titik pusat dan jari-jari, kita mencari titik potong kedua lingkaran dengan cara substitusi maupun eliminasi. Jadi kita cari dulu dengan cara eliminasi, kedua persamaannya ini dikurangin dua-duanya. X plus y kuadrat sama dengan 16 dengan x plus 4 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 kita kurangi. Y kuadrat ketemu y kuadrat habis, 16 juga ketemu 16 habis. Yang tersisa adalah x kuadrat min x tambah 4 kuadrat. Lalu x plus 4 kuadratnya ini kita keluarkan, kita jabarkan jadi x kuadrat min x kuadrat plus 8x plus 16. X kuadrat min x kuadrat itu habis, lalu 8x sama 16 nya ini kita keluarkan. Karena ada min di depan, kita keluarkan dengan min 8x min 16 sama dengan 0. Lalu 16 nya kita pindahkan, jadi min 8x sama dengan 16, x nya ketemu min 2. Setelah kita ketemu x nya dengan cara eliminasi, kita cari y nya dengan cara substitusi. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Karena x nya sudah ketemu itu min 2, kita substitusikan ke persamaan ini, jadi min 2 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Min 2 kuadrat itu 4 tambah y kuadrat sama dengan 16. Y kuadratnya ketemu 12. Karena kita dimintanya y, kita akarkan 12. Akar 12 itu adalah 2 akar 3 plus minus akar 23. Ada positif 2 akar 3 dan juga min 2 akar 3. Jadi kalau kita sudah menemukan titik potong, jadi kedua lingkaran itu berpotongan di dua titik, yaitu min 2,2 akar 3 dan juga min 2 akar 3. Setelah kita gambarnya akan seperti ini. Daerah irisan kedua lingkaran dibagi menjadi dua bagian sama besar oleh busur AB. Jadi irisan lingkaran di sini ini dibagi oleh busur AB. Nah, setelah mendapatkan informasi yang kita dapatkan, kaki AOB A-nya itu min 2,2 akar 3 dan B-nya min 2,2 akar 3 dan O itu 0,0. Jadi sini ada segitiga di sini, segitiga AOB. Ini membentuk segitiga sama kaki. Dengan kakinya itu merupakan jari-jari, yaitu 4. Lalu kita mencari AB. Panjang AB ini. Kita mencari dengan rumus persamaan panjang garis, yaitu akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Kalau misalkan kita masukkan bakal jadi akar min 2 min 2 kuadrat tambah 2 akar 3 min 2 akar 3 kuadrat. Kan itu kan min 2-nya min 2 min 2 itu 0. Jadi tidak ditulis di sini. Dan ditulis cuma 2 akar 3 min 2 akar 3. Jadi ketemulah AB-nya itu 4 akar 3. Setelah ketemu semuanya ini, kita masuk ke rumus mencari segitiga, yaitu rumusnya adalah cos alpha sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah,
BC-nya itu adalah jari-jarinya, kakinya segitiga, sedangkan A-nya itu adalah panjang ini. Jadi bisa ditulis juga dengan cos sudut AOB itu adalah AO kuadrat plus OB kuadrat min AB kuadrat dibagi 2 kali AO kali OB. Nah, ini sudah kita temukan semuanya, kita langsung masukkan saja. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat min 4 akar 3 kuadrat per 2 kali 4 kali 4. Jadi ketemu 16 tambah 16 min 48 per 32 sama dengan min 16 per 32. Atau jadi sama dengan min setengah atau min 0,5. Karena kita mencari AOB-nya berapa, cos-nya kita ubah menjadi arc cos. Di arc cos min 0,5 itu bisa dicari menjadi 120. Nah, setelah kita menemukan besar sudut segitiganya itu berapa, sudut O-nya ini berapa, kita mencari tembereng. Tembereng itu sisi lingkaran di sini nih, yang bagian-bagian kecil itu. Nah, rumus tembereng itu adalah R kuadrat dikali alfa per 360 derajat dikali pi min setengah sin alfa. Nah, ini langsung dimasukkan saja. Jari-jarinya itu 4 kuadrat, alfanya sudah ketemu 120 per 360 dikali pi min setengah sin alfa, alfa sudah ketemu 120 juga. Jadi ketemu 4 kuadrat 16, 120 per 360 1 per 3 0,3 pi dikali sin 120 itu adalah setengah akar 3, setengah dikali setengah akar 3 menjadi akar 3 per 4 atau jika disederhanakan menjadi 0,4. Jadi 16 dikali 0,3 pi min 0,4. 16 kali 0,3 4,8, 16 dikali min 0,4 min 6,4. Jadi luas tembereng lingkaran AOB, segitiga AOB di bagian sini kanan, di bagian kanan itu luasnya adalah 4,8 pi min 6,4 satuan. Nah, karena mereka berjari-jari sama, otomatis luas tembereng lingkaran P dan luas tembereng lingkaran O itu sama. Jadi sama-sama 4,8 pi min 6,4 satuan. Jadi untuk mencari total keseluruhannya tinggal dikali 2. Jadi 2 kali 4,8 pi min 6,4. 2 dikali 4,8 9,6 pi. 2 kali min 6,4 min 12,8. Jadi total irisan ini adalah 9,6 pi min 12,8 satuan. Jadi demikian contoh soalnya. Jadi ada latihan soal di sini. Tentukan luas irisan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 dan x min 2 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hidup bukan tentang menemukan diri kita sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan diri kita. Loli Daskal. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kami akhiri dengan kata-kata motivasi. Waktu bekerja orang rajin adalah sekarang, sedangkan waktu bekerja orang malas adalah besok. Abdullah Gimnastiar.